Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron satu pintu ya, dengan kondisi kerusakan kulkas tidak dingin tapi lampunya menyala ya. Nah, di sini sering banget ya saya bikinkan konten seputar perbaikan pada kulkas Polytron, karena untuk kulkas Polytron itu kerusakannya hampir sama seperti ini. Nah, kemarin juga ada yang bertanya juga bagaimana cara nentuin apakah kompresornya itu jalan, ataupun ada juga yang bertanya kalau mau mengecek freon penuh enggaknya itu dari mana, kalau misalkan dengan tanpa menggunakan alat ya. Nah, di sini saya contohin. Nah, ketika kompresor sudah berjalan, nah kalian bisa pastikan kompresornya itu jalan ya. Nah, kalau misalkan kompresor itu jalan, di bagian evaporator ini ada suara desis ya, atau enggak suara kemericik. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kompresor berjalan. Nah, kalau misalkan sudah ada suara seperti itu, langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah freonnya itu ada atau tidak. Nah, kalau misalkan suaranya itu enggak ada, kemungkinan di bagian kompresor itu tidak jalan. Nah, kebetulan karena di sini ada suara desis, berarti kompresor berjalan dan juga ada getaran ya. Di area kompresor ada getaran. Nah, di sini udah berjalan. Selanjutnya, cara mengetahui apakah freonnya itu ada atau tidak. Nah, untuk mengetahui freonnya itu ada atau tidak ya, kita harus memastikan dulu bahwa kompresornya itu jalan. Karena kalau misalkan kompresornya jalan, kita pasti tahu nanti freonnya itu ada atau enggak. Nah, selanjutnya apalagi yang perlu dicek kalau misalkan ingin mengetahui kompresor jalan. Nah, kalian bisa cek di bagian filter ini. Kalian bisa menemukan ya, filter ini kadang ada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Kalian bisa cari. Nah, freon yang normal ataupun yang penuh di area filter itu harusnya panas ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nggak ada panas sama sekali, itu bisa dipastikan freonnya itu habis. Ataupun kemarin juga yang bertanya di bagian kondensor itu panas bang, tapi di body dan juga di filter itu tidak panas. Nah, itu bisa kemungkinan besar freonnya itu berkurang. Nah, sekarang kita akan potong di bagian hisapnya. Ini kenapa saya potong di sini? Ini bertujuan untuk sebelum kita melakukan servis ya, ataupun sebelum kita pengisian freon. Di sini kenapa saya potong di hisap? Ini bertujuan untuk mengetahui kompresor itu kondisinya itu baik atau enggak. Nah, setelah kita potong ternyata freonnya benar-benar habis, dan selanjutnya kita akan coba lanjut hidupkan untuk menentukan kompresi pada kompresor ini bagus ya atau bisa layak dipakai. Nah, kalau misalkan nggak ada tekanan, ada kemungkinan kompresi pada kompresor itu lemah. Nah, sekarang kita coba tekan, kita tunggu sebentar dulu sampai kompresornya itu sampai udaranya itu tertahan ya. Nah, ini kita coba tahan. Nah, kalau misalkan dilepas ini suara maksudnya udaranya itu keluarnya kencang, itu udah bisa kita pastikan bahwa kompresi pada kompresor itu masih bagus, masih bisa kita pakai itu. Seperti yang kalian lihat ya, udaranya keluar semua. Nah, di sini selanjutnya langkah apa yang perlu kita lakukan kalau misalkan kompresinya sudah bagus. Nah, selanjutnya kalian bisa, karena kalau misalkan freon itu habis kemungkinan besar itu ada kebocoran ya teman-teman ya. Nah, makanya kita akan mengecek. Kalian bisa pastikan dulu di area evaporator ini tidak ada kebocoran. Kalian bisa menggunakan air sabun ataupun apa aja, yang penting bisa untuk mengecek evaporator itu bocor tidaknya. Jadi kalian bisa pastikan lah evaporator ini kondisinya itu nggak bocor ya, bisa menggunakan sabun ataupun sunlight apa aja, yang penting bisa mengetahui ya letak kebocorannya. Nah, kalau misalkan di area evaporator ini nggak ada kebocoran, selanjutnya yang perlu dilakukan
mengganti kondensornya ya, kondensor pada kulkas ini. Karena untuk kulkas Polytron sendiri itu yang paling sering ya, itu sudah sering saya lakukan cari kebocorannya itu. Yang paling sering kebocorannya itu di area kondensor ya teman-teman. Karena pemakaian 5 tahun ke atas kebanyakan untuk kulkas Polytron itu kondensornya mengalami kebocoran. Nah, buat yang bertanya untuk ukuran kondensor, di sini untuk seri yang 18, saya ganti kondensornya menggunakan ukuran 10 ya, ukuran 10. Dan di sini setelah kita ganti dan juga kita las semua ya, filter juga kita ganti, ventil pengisian juga kita pasang. Selanjutnya kita vakum. Dan untuk yang lebih lengkapnya itu kalian bisa tonton di video saya sebelumnya ya, karena ini lebih saya persingkat. Karena di konten sebelumnya itu sudah sering saya videokan ya cara vakum ataupun cara membuang angin ya. Di sini kita lanjut aja, kita skip aja langsung ke pengisian freon ya. Ini saya persingkat langsung ke pengisian freon. Di sini untuk dalam pengisian freon ini saya lakukan dalam kondisi keadaan kompresor mati ya. Jadi kalian bisa gunakan cara apa aja. Cuman yang kalau misalkan kalian mau meniru saya, untuk pengisian freon itu saya lakukan dalam kondisi kosong. Baru ketika penambahan kita lakukan dalam keadaan hidup. Kita isi sampai di tekanan 70 sampai 80 psi. Nah, di sini udah berada di 70, sudah nggak mau naik lagi. Selanjutnya langsung aja kita hidupkan. Nanti untuk penambahannya bisa kita lakukan pada saat kompresor berjalan. Nah, di sini untuk kompresor sudah berjalan dan tekanan sudah mulai turun. Nah, kita tunggu sampai tekanannya itu sudah stabil ya. Nah, nanti stabilnya itu di angka berapa, baru kita tambahkan. Nah, di sini masih menunggu karena tekanannya ini masih mau turun lagi ya. Karena tekanan di 70, kemungkinan turunnya itu sampai di 0 ya. Nah, di sini udah berada di posisi 0. Kita tunggu sampai jarumnya itu diam ya, diam di angka berapa. Di sini udah berada di angka 0 ya. Selanjutnya baru kita tambahkan karena udah stabil di angka 0, lalu kita tambahkan. Nah, untuk tekanan dalam kondisi keadaan hidup bisa diisi tekanan berada di berapa? Di 15 psi ya. Di sekitar 15 psi. Nah, ini kita coba isi terus sampai tekanannya itu berada di 15 psi. Nah, di sini masih 10 ya. Masih kurang, kita tambahkan lagi. Karena kalau untuk yang 134 itu paling enak itu kita mengisi di tekanan 15 psi ya. Nanti untuk penambahannya itu kalian bisa lakukan, sesuaikan dengan evap. Kalau misalkan udah merata, kalian nggak perlu menambahkan lagi. Nah, di sini udah posisinya berada di berapa ini? 15 kurang ya, 15 kurang, kita tambahkan lagi sedikit lagi. Lalu kita coba tutup lagi. Nah, di sini udah berada di tekanan 15 psi. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian bisa cek di bagian filter, harusnya sudah mulai hangat. Nah, di sini untuk filter sudah hangat. Selanjutnya kita tunggu ya. Setelah menunggu beberapa menit, kurang lebih 15 menit, dan di sini untuk tekanan masih di angka 15 psi. Ini saya tunggu sekitar 15 menit ya. Nah, sekarang kita cek di bagian evaporator. Kalau misalkan pembekuannya itu udah mulai merata, baru kalian selesai ya. Nah, ini udah ada embun di bagian penutupnya. Dan di sini untuk evapnya ini udah mulai rata ya embunannya. Nah, di sini udah mulai rata semua. Tuh, tinggal depan ini aja. Ini kurang dikit. Nanti kalau misalkan udah berjam-jam evapnya ini bakalan rata ya. Jadi kalian bisa tunggu aja. Oke, sudah selesai ya.
Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.